Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang konsulting audit internal yang beranggotakan saya sendiri Erlin Destania, yang kedua Yonita Widianingrum, yang ketiga Rizky Rias Fitrini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari konsulting. Manajemen konsulting meliputi kegiatan yang sangat bervariasi dan banyak. Firma konsulting dan anggotanya sering mendefinisikan praktek-praktek ini dengan cara yang berbeda. Salah satu cara mengelompokkan kegiatan-kegiatan ini adalah menurut bidang-bidang keahlian konsultan yang bersangkutan. Misalnya di bidang competitive analysis atau analisis situasi persaingan, corporate strategy atau strategi korporasi, operation management atau manajemen operasi, atau human resource atau sumber daya manusia. Namun dalam prakteknya banyak perbedaan terjadi baik di dalam bidang masing-masing maupun antar bidang. Cara menganalisis proses konsulting yang lebih bermanfaat adalah mempertimbangkan apa tujuan kejelasan mengenai sasaran yang ingin dicapai pasti akan mempengaruhi sukses penugasan. Maka dapat disajikan 8 tujuan utama penugasan konsulting yang disusun antara lain: 1. Memberikan informasi. Alasan utama bagi klien meminta bantuan konsultan adalah untuk mendapatkan informasi. Mengumpulkan informasi ini bisa berupa mengenai perilaku, attitude survey, cost studies, feasibility studies, market survey, atau analisis mengenai struktur persaingan dalam suatu industri. Klien ingin memanfaatkan keahlian khusus konsultan atau mendapatkan data yang paling akurat atau informasi terakhir yang dapat diberikan konsultan. Seringkali klien hanya perlu memanfaatkan data yang sudah ada dengan lebih baik. Tidak ada orang di luar organisasi itu yang dapat memberikan rekomendasi yang berguna. Jika ia tidak memahami mengapa informasi itu diminta dan bagaimana informasi itu akan digunakan, maka para konsultan harus menentukan apakah informasi yang relevan sudah tersedia. Yang kedua yaitu memecahkan masalah. Manajer seringkali memberikan masalah yang sulit dipecahkan konsultannya. Seringkali yang dibutuhkan manajer adalah merumuskan the real issue. Jadi, tugas pertama konsultan adalah menelusuri konteks permasalahannya. Untuk itu, konsultan harus menanyakan: 1. Pemecahan apa yang pernah dicoba di masa lalu dan apa hasilnya. Yang kedua, apa langkah-langkah yang belum dicoba. Yang ketiga, apa aspek bisnis klien yang tidak berjalan dengan baik. Yang keempat, apa yang dapat memastikan solusinya diterima organisasi secara luas oleh pihak-pihak terkait yang mungkin berasal dari fungsi-fungsi atau bagian-bagian berbeda. Sedapat mungkin pilih pemecahan masalah yang lebih bijak, yaitu merumuskan usulan atau proposal konsultasi atau dasar keterangan awal klien mengenai masalah yang dihadapinya, dan selanjutnya menelusuri dan mencari tahu atau faktor-faktor yang berhubungan dengan pengamatan awal klien. Ini merupakan hal yang sangat diketahui klien namun sulit dibahas dengan orang luar. Konsultan harus pandai-pandai menanggapi kebutuhan implisit kliennya. Para manajer sebagai klien juga harus memahami kebutuhan konsultan untuk menggali lebih dalam masalahnya sebelum melangkah untuk memecahkannya. Yang ketiga yaitu diagnosis yang efektif. Umumnya nilai para manajemen konsultan terletak pada keahlian mereka sebagai diagnosis. Keahlian mereka dalam mendiagnosis, namun proses yang menghasilkan diagnosis yang akurat seringkali membuat hubungan antara klien dengan konsultannya menjadi tegang. Para manajer khawatir bahwa konsultan menemukan situasi yang sulit di mana mereka mungkin yang akan disalahkan. Konsultan juga harus bertanya mengapa para eksekutif membuat pilihan-pilihan tertentu yang sekarang terlihat sebagai pilihan yang salah, atau mengabaikan faktor-faktor yang sekarang menjadi atau terlihat penting. Yang keempat yaitu merekomendasikan tindakan yang harus diambil. Suatu penugasan berakhir dengan suatu laporan tertulis atau presentasi lisan yang merangkum temuan atau apa yang konsultan tahu dari penugasan itu, dan serangkaian rekomendasi yang rinci mengenai apa sebaiknya dilakukan klien. Firma konsulting meluangkan banyak upaya untuk merancang laporan agar informasi dan analisis disajikan dengan jelas dan rekomendasi secara meyakinkan, yang berhubungan erat dengan diagnosa yang menjadi dasar. Yang kelima yaitu mengimplementasikan perubahan. Peran konsulting dalam tahap implementasi menjadi bahan perdebatan hangat dalam profesi konsulting. Ada yang berargumen jika seseorang memberikan rekomendasi juga memainkan peran seorang manajer.
itu sudah melebihi batas-batas wilayah konsulting. Tapi ada juga berpendapat, jika implementasi menjadi tanggung jawab klien, ini sikap yang kurang profesional, karena rekomendasi yang tidak diimplementasi atau diimplementasi secara buruk merupakan pemborosan uang dan waktu, dan serupa dengan kesediaan klien untuk berpartisipasi dalam proses diagnosis tanpa mengurangi konsultan. Maka ada banyak cara konsultan yang dapat membantu dalam proses implementasi tanpa mengintervensi tugas manajer. Pekerjaan implementasi yang efektif memerlukan tingkat kepercayaan dan kerja yang dibangun dengan lahan yang lambat selama penugasan berlangsung. Dalam setiap penugasan yang sukses, konsultan senantiasa memahami tindakan perbaikan apa yang jika direkomendasikan, kemungkinan besar akan diimplementasikan, dan jika klien bersedia untuk melaksanakan hal-hal baru atau sesuatu yang berbeda. Rekomendasi mungkin saja pada langkah-langkah oleh konsultan diperkirakan akan diimplementasi dengan baik. Yang keenam yaitu membangun konsensus dan komitmen. Bermanfaat atau tidaknya suatu penugasan konsulting bagi organisasi yang terkait bergantung pada kesepakatan dengan klien mengenai sifat masalah dan peluang yang dihadapi dan apa tindakan perbaikan yang tepat. Jika tidak, diagnosis tidak akan diterima, rekomendasi tidak akan diimplementasi, dan data valid yang sudah terkumpul tersimpan dalam arsip dan menjadi mubazir. Untuk memberikan rekomendasi yang tepat dan meyakinkan, konsultan harus persuasif dan meyakinkan. Namun, lebih penting lagi adalah kemampuan untuk melatih dan melaksanakan proses untuk membangun kesepakatan tentang langkah-langkah yang diperlukan dan menciptakan momentum yang tepat untuk dilaksanakannya langkah-langkah tersebut. Untuk dapat melaksanakannya, konsultan perlu memiliki teknik-teknik pemecahan masalah yang hebat dan kemampuan meyakinkan klien melalui logika dari analisis si konsultan. Para konsultan dapat mengukur dan mengembangkan kesiapan dan komitmen klien untuk berubah dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu informasi apa saja yang langsung diterima atau ditolak klien. Yang kedua, mengapa klien meminta bantuan konsultan? Mungkin ada motif yang tidak diungkapkan klien. Yang ketiga, data apa saja yang tidak bersedia diberikan klien. Yang keempat, seberapa besar keinginan pegawai klien baik pribadi maupun bersama-sama untuk bekerja sama dengan konsultan untuk memecahkan masalah dan dalam proses diagnosis. Yang kelima, bagaimana konsultan dapat menciptakan proses dan mempengaruhi hubungan dengan klien untuk meningkatkan kesediaan klien dalam tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, apakah para eksekutif di perusahaan klien ingin belajar metode dan praktik manajemen yang baru? Selanjutnya, apakah mereka di jenjang tertinggi mau mendengar? Apakah mereka dapat dipengaruhi saran-saran bawahan? Jika proyek yang dikerjakan konsultan akan meningkatkan komunikasi bawahan ke atas mereka, bagaimana kiranya tanggapan pimpinan tingkat atas? Selanjutnya yaitu memfasilitasi pembelajaran klien. Pada akhir suatu penugasan, konsultan manajemen ingin meninggalkan kesan yang baik, sesuatu yang bernilai untuk waktu yang lama. Ini berarti bahwa konsultan bukan saja harus meningkatkan kemampuan kliennya untuk masalah-masalah yang ada sekarang, tetapi juga membantu mereka mempelajari metode-metode yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Konsultan memberikan pembelajaran kepada kliennya dengan mengikutsertakan karyawan klien dalam proses-proses penugasan. Dengan banyak melibatkan klien dalam seluruh proses penugasan, akan ada banyak peluang untuk membantu klien menentukan kebutuhan akan pembelajaran. Kadang-kadang orang dapat membaca atau membantu klien menginventarisasi peluang-peluang yang dipelajari, misalnya mengenai perencanaan kerja, penugasan gugus tugas, proses dan sasaran, dan seterusnya. Bicara tentang klien learning berlebihan, dan seringkali memang demikian. Belajar selama proyek berjalan merupakan jalan dua arah. Konsultan sebaiknya belajar bagaimana cara yang lebih efektif merancang dan melaksanakan proyek. Tujuan yang terakhir yaitu efektivitas organisasi. Istilah ini digunakan dalam arti menyesuaikan diri dengan menerima strategi dan perilaku di kemudian hari terhadap perubahan lingkungan dan untuk mengoptimalkan peningkatan nilai sumber daya organisasi dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan untuk auditor internal akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, tantangan untuk auditor internal.
Tantangan bagi auditor internal adalah memerankan tugas asuransi dan konsultansi secara berimbang. Terlalu berlebihan menjalankan tugas konsultasi beresiko mengurangi independensi dan objektivitas auditor internal. Namun, mengabaikan tugas konsultasi juga tidak baik. Auditor internal memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih dalam memetakan resiko dan menilai pengendalian organisasi. Karena itu, perannya sangat dibutuhkan dalam pengembangan atau perbaikan proses bisnis organisasi. Resiko independensi dan objektivitas sering mengemukakan karena pelaksanaan asuransi dan konsultansi berpotensi menimbulkan kejadian mengaudit diri sendiri atau self-audit bagi auditor. Maksudnya, bisa saja terjadi auditor mengaudit bidang yang sebelumnya ia terlibat konsultasi di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas asuransi, ada pihak yang terlihat, yaitu pemeriksa atau audit internal yang diperiksa atau audit, misalnya bagian penjualan yang diperiksa, dan pengguna hasil pemeriksaan atau direksi, dewan komisaris, komite audit. Sedangkan dalam tugas konsulting hanya ada dua pihak, yakni audit internal sebagai konsultan dan pihak yang menerima jasa konsulting yang biasanya disebut klien. Yang ketiga, menjadi penasihat terpercaya. Ciri-ciri, tanda-tanda atau atributs dari auditor internal yang outstanding untuk menjadi penasihat terpercaya. Chambers merangkum atribut-atribut ini berdasarkan survei global atas 300 CAE atau Chief Audit Executive dan wawancara tatap muka secara pribadi atau one-on-one interviews. Dia mengelompokkan atribut ini ke dalam kelompok atribut personal, relasional, dan profesional. Masing-masing kelompok ini dirinci dengan atribut sebagai berikut. Yang pertama, kelompok atribut personal atau pribadi auditor internal dengan atribut yang lebih rinci. Ada 4, yaitu yang pertama, ethical resiliency atau ketahanan atau daya tahan etika. Yang kedua, results fokus atau fokus pada hasil. Yang ketiga, intellectual curiosity atau rasa ingin tahu secara intelektual. Yang keempat, open-mindedness atau pikiran yang terbuka terhadap gagasan dan fakta. Yang kedua, kelompok atribut relational, hubungan dengan pihak-pihak lain. Ada 6, yang pertama dynamical communication atau komunikasi yang dinamis. Yang kedua, insightful relationships atau hubungan dengan pihak-pihak lain yang berwawasan. Yang ketiga, inspirational leadership atau kepemimpinan yang mengilmahi. Yang keempat, critical thinking skills atau keahlian berpikir kritis. Yang kelima, business acumen atau kemampuan membuat keputusan bisnis yang baik dan cepat. Yang keenam, technical expertise atau keahlian teknik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memberikan insight melalui consulting. Providing insight through consulting atau memberikan wawasan mengenai suatu masalah atau isu yang dihadapi organisasi melalui consulting. IIA melihat puncak capaian auditor internal sebagai trust advisors atau penasihat terpercaya. Jika penugasan asuransi dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang independen, penugasan konsulting ditujukan untuk memberikan jasa-jasa advisory atau pemberian nasihat, pendidikan, atau jasa-jasa fasilitasi atau facilitation service. Penugasan konsulting mempunyai peluang terbesar untuk memberikan nilai
kepada organisasi. Selanjutnya, jasa-jasa konsulting. Jasa konsulting bisa terdiri dari bermacam-macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manajemen selama kegiatan ini tidak mengganggu independensi dan objektivitas auditor internal. Antara lain, yang pertama, advisory consulting engagement, penugasan konsulting yang sifatnya memberikan nasihat ketika organisasi mengalami perubahan, misalnya pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran atau merancang ulang, redesign proses bisnisnya. Fungsi audit internal dapat diandalkan untuk memberikan insight atau wawasannya. Contoh-contoh penugasan konsulting yang memberikan nasihat: A. Advice mengenai merancang pengendalian. B. Advice ketika perusahaan mengembangkan kebijakan dan prosedur. C. Partisipasi dalam proyek-proyek berisiko tinggi seperti pengembangan sistem informasi. D. Memberikan nasihat mengenai pelanggaran-pelanggaran keamanan perusahaan atau halangan untuk kelanjutan perusahaan. E. Memberikan nasihat mengenai jasa-jasa IRM. Yang kedua, educational consulting engagement. Jenis penugasan ini yang banyak dikenal di Indonesia karena banyak CIA merangkap sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. Melalui jasa asuransi pada auditor internal, memahami dengan baik peraturan perundang-undangan dalam industri tertentu, bagaimana menilai resiko atau risk assessment, bagaimana memitigasi resiko, merancang pengendalian, menyajikan apa yang dianggap praktik terbaik atau best practice untuk hal-hal tertentu dalam suatu industri dan seterusnya. Dengan keahliannya dalam bidang-bidang ini, auditor internal menjadi pilihan sebagai pembicara dalam pelatihan yang diadakan oleh perusahaannya. Contoh-contoh penugasan konsulting yang bersifat mendidik: A. Pelatihan di bidang risk management dan internal control. B. Benchmarking atau pembandingan area tertentu dalam organisasi dengan area yang sama pada organisasi lain yang sejenis. C. Post-mortem analysis atau menentukan lesson learned atau hal-hal yang dipelajari dari suatu proyek yang telah selesai. Yang ketiga, facilitative consulting engagement. Kadang-kadang manajemen meminta auditor internal mengambil satu langkah maju dalam memberikan pendidikan. Dalam hal ini, auditor internal memfasilitasi, artinya ia ikut terlibat dan bukan sekedar berdiri di depan kelas memberi ceramah. Contoh di mana auditor internal ikut terlibat dan menjadi fasilitator dalam suatu proses ialah CSA, Control Cell Assessment. CSA adalah suatu teknik di mana para manajer dan tim mereka langsung terlibat dalam unit basis, fungsi, atau proses mereka sendiri untuk menilai proses pengelolaan risiko IRM dan proses pengendalian. Ketika auditor internal yang sudah berpengalaman dalam kedua proses ini, IRM dan pengendalian, terlihat dalam IRM-nya. Ia membagi pengalaman dan pengetahuannya kepada peserta, yaitu para manajer dan timnya sendiri. Contoh-contoh penugasan konsulting yang bersifat memfasilitasi, yakni A. Memfasilitasi organisasi dalam IRM. B. Memfasilitasi penilaian sendiri atau self-assessment dalam hal pengendalian. C. Memfasilitasi task force yang ditugaskan merancang ulang atau redesign pengendalian dan prosedur untuk suatu area baru atau area yang ditata ulang sama sekali. D. Bertindak sebagai penengah atau liaison antara manajemen dan KAP, lembaga-lembaga pengawas pemerintah seperti OJK atau Kementerian BUMN, para pemasok jasa, dan kantor kontraktor mengenai masalah pengendalian. Yang keempat, blended engagement. Blended engagement merupakan
satu penugasan atau penugasan campuran yang menggabungkan antara penugasan asuransi dan penugasan konsulting. Suatu penugasan yang mempunyai unsur asuransi dan konsulting merupakan blended engagement atau penugasan campuran. Seperti dalam hal penugasan asuransi dan konsulting, auditor internal harus berhati-hati terhadap terganggunya objektivitas dan independensi auditor. Tidak semua audit internal berpendapat bahwa penugasan asuransi dan penugasan konsulting dapat digabungkan menjadi blended engagement. Contoh dari blended engagement yang pertama, due diligence. Audit internal memberikan jasa asuran dan jasa konsulting untuk mendukung manajemen menilai target yang akan diakuisisi. Komponen asuransi. Yang pertama, nilai pengendalian di area tertentu. Yang kedua, nilai kecakupan dokumen pendukung evaluasi pengendalian. Yang ketiga, nilai seberapa ketatnya program IRM. Yang keempat, pastikan fungsi-fungsi yang terlibat dalam proses due diligence telah memenuhi kewajiban mereka untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Komponen konsultingnya, rancang suatu checklist yang digunakan fungsi-fungsi lain untuk mengevaluasi target yang akan diakuisisi. Fasilitas diskusi manajemen tentang potensi dan kriteria target yang akan diakuisisi. Contoh yang kedua, sistem development. Audit internal memberikan asuran dan jasa konsulting selama dan sesudah proyek perubahan sistem. Komponen asuransinya, pastikan bahwa proses pengembangan sistem telah diakui selama proyek berlangsung. Yang kedua, nilai apakah sistem telah melakukan testing yang cukup dan apakah hasil testing mendukung putusan manajemen untuk perubahan ke sistem baru. Yang ketiga, evaluasi apakah sistem yang diimplementasi mencapai tujuan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan user. Kemudian komponen konsultingnya, fasilitasi proses penentuan persyaratan yang ditentukan user. Berikan advice mengenai best practice untuk pengembangan sistem. Latih user mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam pengembangan sistem. Contoh yang ketiga, proses reengineering. Audit internal memberikan jasa asuransi dan jasa konsulting selama dan sesudah proyek rekayasa ulang proses. Kemudian, untuk komponen asuransinya, nilai apakah tim pelaksana mengikuti ketentuan tentang kebijakan dan prosedur rekayasa ulang proses. Tentukan apakah pengendalian rekayasa ulang proses telah dirancang dengan baik. Kemudian, komponen konsultingnya berikan advice mengenai bagaimana proyek rekayasa ulang proses secara efektif dan efisien. Latih peserta proyek untuk melakukan teknis analisis dan syarat dokumentasi. Kemudian, contoh selanjutnya, risk management. Audit internal memberikan jasa asuransi dan jasa konsulting untuk mendukung program IRM. Kemudian, untuk komponen asuransinya, nilai proses IRM dengan membandingkan dengan best practice. Kemudian, untuk komponen konsultingnya, fasilitasi proses penilaian risiko yang dilakukan setahun sekali. Berikan advice tentang berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengelola risiko. Latih pemilik risiko mengenai tanggung jawab IRM. Kemudian yang selanjutnya, root cause analysis atau RCA. Istilah root cause sering disebut dalam terbitan IIA dan diterjemahkan sebagai akar permasalahan atau akar masalah. Analisis yang dilakukan untuk menentukan akar permasalahan dikenal sebagai root cause analysis atau RCA atau analisis akar masalah. Ada beberapa macam teknik RCA, beberapa tools diantaranya. Yang pertama 5 whys, yang kedua failure mode and effect analysis, kemudian Fishbone diagram, critical to ability metric, yang kemudian Pareto charts, statistical correlation
dan lain-lain.